Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda waddinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang kenikmatannya tidak bisa diukur oleh para insinyur apalagi tukang bajigur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan ketakwaan tersebut kita diberikan solusi pada masalah yang sedang dihadapi. Semoga dengan ketakwaan tersebut pula kita diberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangkai. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surah At-Tolak, penggalan ayat yang kedua dan yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa syafaat yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki, yaitu tentang hawa nafsu. Sebelumnya saya ingin bertanya, di sini ada yang tahu apa itu hawa nafsu? Definisi dari hawa nafsu. Jika tidak, mari kita terangkan. Hawa nafsu adalah keinginan yang ada pada dalam diri manusia, yang ada pada dalam diri setiap orang, yang ada pada dalam diri kita, yang seringkali mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua keinginan itu selamanya buruk, karena ada hawa nafsu yang mengajak kepada kebaikan. Namun seringkali cenderung hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan dan kejahatanlah yang paling dominan yang ada pada dalam diri manusia. Kenapa bisa begitu? Karena Allah juga sudah menerangkan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwa hawa nafsu jika tidak dikendalikan oleh diri kita sendiri, maka itu akan membawa kita kepada jalan keburukan dan menjauhkan kita dari jalan kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Apakah melawan hawa nafsu itu penting? Ya, tentunya penting. Mengapa bisa melawan hawa nafsu itu penting? Karena hawa nafsu adalah penyebab faktor yang paling utama, the first ke satu, seorang manusia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Misalnya, hawa nafsu yang mendorong untuk rakus terhadap harta, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi lainnya. Kenikmatan duniawi lainnya itu gimana sih? Contohnya seperti ini. Pada saat bulan suci Ramadan, pasti kita sebagai seorang muslim diwajibkan beribadah puasa. Tapi pasti ada salah satu seorang muslim, padahal dia Islam, padahal dia berakal, padahal dia baligh, padahal dia tidak sakit parah, tetapi dia tidak melaksanakan kewajibannya, tidak melaksanakan ibadah puasa. Nah, orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu, jika tidak bisa dilawan, maka itu akan menghancurkan kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dapat dosa, di akhirat disiksa, na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Apakah ada cara untuk melawan hawa nafsu? Ya, tentunya ada. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk melawan hawa nafsu. Yang pertama yaitu dengan cara menguatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita rajin salat 5 waktu. Jika kita sudah rajin salat 5 waktu, maka kita harus menambah lagi, yaitu dengan cara rajin salat sunatnya, seperti salat sunat tahajud, salat sunat witir, salat sunat hajat, dan salat sunah yang lainnya. Nah, ketika kita sedang salat, lanjut ke cara yang kedua, yaitu pasti kita akan banyak berzikir dan berdoa. Banyak berzikir dan berdoa adalah senjata paling penting bagi umat Islam dalam melawan hawa nafsu. Ketika kita banyak berzikir, ketika kita banyak berdoa, pasti itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan membuat hati kita lebih tenang dan tentram,
Lanjut cara yang ketiga yaitu mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Maksudnya apa sih? Maksudnya dengan cara kita membaca, memahami, dan mengamalkannya. Ketika kita sedang membaca ayat suci Al-Quran, maka kita harus menggunakan makharijul huruf serta tajwidnya yang baik dan benar. Ketika kita sudah membaca ayat suci Al-Quran, maka kita harus memahami apa sih isi dari kandungan ayat suci Al-Quran tersebut. Nah, ketika kita sudah memahaminya, maka kita harus mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa begitu? Karena itu termasuk salah satu pondasi supaya kita kuat dalam menghadapi hawa nafsu. Yang keempat yaitu dengan banyak bersabar. Ketika kita bersabar, maka sudah dipastikan kita bisa melawan hawa nafsu. Jika kita sering emosi, tidak bersabar, sering terburu-buru, nah itu termasuk salah satu contoh diri kita sendiri tidak bisa melawan hawa nafsu. Yang kelima yaitu menjauhi lingkungan yang buruk. Kita sebagai seorang manusia pasti bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Dalam ruang lingkup pertemanan, pasti kita akan memilih lingkungan yang mana? Pasti kita akan memilih lingkungan yang baik dan benar, yang bisa mengajak kita kepada hal-hal yang positif supaya kita bisa melawan hawa nafsu. Bukan sebaliknya, bukan kita mencari teman yang buruk, bukan kita mencari teman yang akan mengajak diri kita sendiri terhadap hal keburukan, maka kita akan terbawa arus buruk olehnya, maka kita tidak akan bisa melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Karena sudah dijelaskan juga di dalam Nazm Talimul Mutalim, yaitu fa in kana za syarin fajanibhu sur'atan wa in kana za khairin faqarin hutah tadi. Lamun goreng talajakna buru-buru jarauhan, lamun alus talajakna buru-buru babarengan. Nah, kesimpulannya adalah hawa nafsu jika tidak dikendalikan oleh diri kita sendiri, maka itu akan menghancurkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dengan 5 cara tadi kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.